tumbuh bersama. Itu tentang beberapa aspek yang dibutuhkan oleh pelajar untuk bertumbuh menjadi lebih baik dari waktu ke waktu, hingga sampai di masa depan yang terbaik. Beberapa aspek penting ini berasal dari diri sendiri dan bukan dari orang lain. Nah, aspek yang pertama nih, ada filosofi gajah. Gajah memiliki karakter yang kuat, tapi lembut hati. Dia setia, tekun, dan penuh belas kasihan. Untuk meraih keberhasilan, fondasi utama seorang pelajar adalah memiliki hati yang tangguh namun lembut hati. Nah, keberhasilan juga bermula dari ketekunan serta rasa hormat kepada orang tua, guru, dan sesama. Telinga besar, belalai, dan mata kecil menggambarkan sikap yang mau mendengarkan, peka terhadap sesama, serta tidak memandang kehidupan ini hanya dari apa yang terlihat. Nah, ini gajah ini juga ada di posternya ORC ya, teman-teman, di tema yang kali ini. Nah, kemarin kan sudah diumumkan untuk membuat pola, apakah orkitis sudah ngeprint dan digunting, apakah sudah? Boleh ditunjukkan ke kamera. Wih, siapa ini? Ravandra. Sudah. Gunting dulu ya, Kak. Kenapa, Altamira? Gunting dulu ya. Digunting dulu boleh. Atau nanti aja deh kita mulai gamesnya dulu aja, nanti digunting ya. Oke? Oke. Oke, jadi gamesnya apa sih, Kak? Gamesnya ini Kak C jelasin dulu ya. Jadi kan sudah di print. Ada beberapa yang sudah digunting, ada beberapa yang belum. Nggak apa-apa. Nanti kita akan mulai waktu 2 menit. Orkitis akan memberi nama gajahnya ini ditulis. Jadi sesuai namanya Orkitis. Contohnya Matthew si gajah atau Nathaniel si gajah. Jadi namanya Orkitis plus kata si gajah. Bisa juga jadi Evangeline si gajah, Ravandra si gajah gitu ya. Habis gitu bawahnya ditulis hal-hal sederhana apa yang bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan filosofi gajah yang tadi sudah disebutkan oleh Kak Matthew. Boleh satu, boleh dua, boleh banyak, terserah ya. Kita mulai waktunya di 2 menit. Orkitis, apakah sudah siap? Boleh reaction jempolnya. Ayo, yuk, jempol, jempol. Ayo, sudah siap belum? Kita mulai dari di waktu 2 menit ya. Dimulai dari sekarang. Nah, filosofi gajah tuh tadi apa aja sih Kak Matthew? Nah, jadi filosofi gajah itu kan ada lembut hati, terus ada eh, eh, peka terhadap sesama, ya. Jadi banyak sih yang bisa dicontoh dari gajah itu ya, Marcutis. Nah, Orkitis boleh menuliskan nih apa yang bisa dicontoh dari filosofi Ditulis gajah. di bagian kertasnya ya. Iya, ditulis di kertasnya. Nah, Sesuai kalimat masing-masing kan. ya sesuai kalimat masing-masing tentang apa yang dipikirkan Orkitis berdasarkan filosofi gajah tadi. Orkitis masih punya waktu 36 detik lagi nih, 36 detik. Kak C nulis, K si gajah membantu bapak menyapu halaman. Kan tadi filosofi gajahnya peka. Berarti kalau lihat bapak lagi nyapu halaman dibantu. Kak Medi nulis apa Kak Medi? Nah, kalau aku nulis menghargai guru. Nah, kalau misalnya guru lagi jelasin di depan nih, kita harus menghargai dengan cara apa ya, gurunya didengarkan gitu. Nah, waktunya sudah habis. Orkitis, boleh ditunjukkan ke kamera masing-masing yang sudah dituliskan apa aja? 2 Kak, menit. belum selesai, Kak.
Nggak apa-apa, belum selesai, nggak apa-apa, ditunjukkan dulu aja ke kamera. Yang penting tulisannya dulu. Oke, wih keren-keren ini. Altamira nulis apa itu Altamira? Oke, sekarang sudah gajah, ada filosofi yang lain, binatang yang lain. Apa itu Kak Matthew? Nah, yang filosofi kedua nih ada filosofi singa. Singa memiliki karakter kepemimpinan yang kuat dan penuh perjuangan. Untuk menjadi sukses di masa depan, kita perlu memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat dan bersedia untuk menghadapi perjuangan kehidupan. Kepemimpinan yang tangguh bermulai dari kemampuan memimpin diri sendiri, mengatur waktu sebaik mungkin, berjuang memutuskan mana yang penting untuk dikerjakan dulu dan mana yang perlu diabaikan saja. Jadi, singa ini memiliki karakter kepemimpinan yang kuat nih. Jadi, sebelum kita memimpin orang lain, kita harus bisa memimpin diri sendiri. Nah, kita mulai gamesnya lagi. Ini sama seperti yang tadi ya guys. Jadi, di pola yang singa, di pola yang ini, Orkitis menuliskan nama plus kata-kata si singa. Contohnya, Lasman si singa, Ravandra si singa, Rachel si singa gitu ya. Terus di bawahnya sama kayak gajah tadi dituliskan filosofi singa sesuai yang sudah dijelaskan Kak Matthew. Waktunya sama 2 menit. Kita mulai dari sekarang. Filosofi singa tadi apa aja ya Kak Matthew ya? Eh, Memiliki rasa kepemimpinan yang tinggi. Jadi, Hmm. misalnya jadi ketua kelas tuh di kelas bisa. Hmm. Terus Oke. apalagi ya? Lagi ya, kalau Kak C di sini nulis Day si gajah tidak malas bangun pagi. Karena kan tadi kepemimpinan ya, harus harus bisa memimpin diri sendiri dulu dan mengatur waktu. Mengatur waktu sebaik mungkin. Jadi orang itu tidak boleh malas bangun pagi ya. Oke, serius banget ini Orkitis ya. Kita masih punya waktu 1 menit 6 detik. Bisa dipikirkan baik-baik apa kira-kira filosofi singa yang bisa ditiru. Yang bisa ditiru apa ya filosofi singa? Kak Meti apa Kak Meti? Aduh, belum. Bentar. Kak Meti juga masih berpikir ternyata ya. Filosofi singa. Mengatur waktu sebaik mungkin, berjuang memutuskan mana hal yang penting untuk dikerjakan dan mana hal yang perlu diabaikan saja. Berarti kalau misalnya masih punya 2 jam sebelum tidur, opsi pertama ngerjain PR, opsi kedua ngegame. Orkitis kira-kira milih yang mana ini harusnya ini? Sesuai filosofi singa. Sini pasti kebanyakan ngegame. Iya, tapi harusnya apa Kak Midi? Harusnya ngerjain PR dulu dong. Iya. Kita masih punya waktu 10 detik. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Time's up. Orkitis boleh ditunjukkan ke kamera. Singa-singanya. Wih, ini karang-karang ini ya, singanya nih ya. Keren-keren loh Orkitis ini. Abraham, ada Annabella, Helena. Nah, nanti kita lihat satu-satu ya, kira-kira apa aja nih. Lanjut, filosofi terakhir, Kak Matthew. Nah, yang terakhir nih ada filosofi jerapah. Jerapah memiliki karakter yang selalu waspada dengan lingkungan sekitarnya. Ia tidak pernah lengah untuk menjaga dirinya sendiri dan keluarganya. Suksesan di masa yang akan datang memerlukan sikap waspada sejak dini. Kita perlu terus berlatih waspada tentang kekurangan serta kelebihan diri sendiri, waspada memahami dengan siapa kita bergaul, serta paham bahwa apa yang dilakukan sekarang akan berdampak untuk diri sendiri dan keluarga di masa depan. Hmm. Gamesnya sama kayak yang tadi, sekarang di
pola yang jerapah, aspek yang ketiga, aspek yang terakhir. Ditulis namanya Orcutis plus si jerapah. Contohnya, Albi si jerapah, Evangeline si jerapah, Fajar si jerapah, kayak gitu ya. Terus di bawahnya ditulis filosofi yang sesuai sama filosofi jerapah ini tadi. Kira-kira apa yang bisa ditiru dari filosofi jerapah? Waktunya sama 2 menit. Kita mulai dari sekarang. Filosofi jerapah tadi ada waspada, memahami dengan siapa kita bergaul, dan paham bahwa apa yang dilakukan sekarang akan berdampak untuk diri sendiri dan keluarga di masa depan. Kak Meti nulis apa, Kak Meti? Nah, kalau aku nulisnya bijak dalam memilih teman. Nah, kan ada tuh misalnya di sekolah ada teman yang sukanya bully teman satunya tuh. Nah, kita juga harus bijak nih milih teman. Kita milih temannya yang juga ikut-ikut bully atau juga yang enggak gitu. Jadi ya harus milih teman yang memberikan dampak positif buat kita. Nah, kalau Kak C di sini nulis tidak sombong kalau dapat nilai yang bagus. Karena salah satu filosofi jerapah tadi adalah kita perlu terus berlatih waspada tentang kekurangan serta kelebihan diri sendiri. Jadi misalnya kalau dapat nilai bagus di mata pelajaran yang kita suka, kita nggak boleh meremehkan. Jadi di ulangan berikutnya kita santai-santai aja dan nggak belajar. Karena nanti kalau kita tahu kalau teman lain dapat nilai yang lebih tinggi, kita pasti kecewa. Jadi kita harus selalu rendah hati terhadap semua pencapaian yang sudah kita terima gitu ya, Orkidis. Kita masih punya waktu 10 detik lagi. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nah, Orkidis coba ditunjukin dong ke kamera. Coba tunjukin ke kamera. Tiga-tiganya. Tiga-tiganya. Tadi kan nulis 3. Oke. Nah, sekarang ini diapain, Kak, polanya? Polanya ditempel di sisi kamar yang sering terlihat. Contohnya di meja belajar atau di tembok meja belajar, di lemari, di sudut manapun yang gampang terlihat dan gampang terbaca. Ditempel habis gitu, nanti difoto dan dikirimkan ke grup WhatsApp untuk dicari pemenangnya. Oke, Orkitis? Siap? Siap. Oke, Kak C kasih waktu 2 menit untuk menempel dan mengirimkan ke grup WhatsApp. Kak, Ya, saya lagi nggak di rumah. Boleh nggak ditempel di buku karena takutnya kalau ditempel di tembok mau dicopot nanti sobek. boleh tempel di buku. Kak, saya lagi nggak ada di rumah. Lagi di luar. Ditempel di mana aja bebas. Yang penting yang sering dilihat. Ya, yang bisa terlihat. Soalnya ini kantor orang tua. Oke. Ditunggu ya. Boleh tempel di mana aja, boleh di buku, boleh di meja. Terserah bebas. Masih ada waktu 1 menit 26 detik. Kira-kira di mana yang ditempel yang bisa bagus? Langsung dikirim ke grup ya kalau sudah Orkitis. Kak, gimana kalau nggak bawa lem? Kalau nggak bawa lem, gimana? Coba dipikirkan bagaimana cara kertas itu untuk menempel ke sesuatu. Waktunya masih ada 50 detik. Orkitis langsung dikirim ke grup ya, jangan japri ke kakak-kakak.
Ayo, ayo, ayo. Tempel di mana ya? Tempel di mana ya? Taruh di buku boleh. Nggak harus digunting ya, Orkitis, biar notot waktunya. Tinggal 30 detik langsung ditempel aja nggak apa-apa. Langsung ditempel, difoto, kirim ke grup. Belum ada yang kirim ini ya ke grup. Ayo, 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 ayo. Kirim, kirim. Dia tempel gimana? Kalau lagi di foto, cepet-cepetan. Dia yang baca nggak usah digunting. Yang baca nggak usah Tuh, digunting. Orkitis waktunya sudah habis tapi belum ada yang ngirim. Kak C kasih tambahan waktu 2 menit lagi ya, oke? Ditunggu 2 menit lagi. Orcutis yang di grup kirim fotonya bisa dikasih nama ya. Namanya adalah jenjang strip nama. Jadi dikasih keterangan biar kakak-kakak ORC gampang waktu milih pemenangnya, oke? Yang sudah terlanjur kirim tapi belum dikasih namanya boleh dihapus dulu, terus dikirimkan ulang, dikasih keterangan nama jenjang strip nama. Di grup yang mana ya? Di grup WhatsApp, di grup WhatsApp ORC. Di foto sama orangnya atau kertasnya aja? Maaf, Kenapa? Kenapa? Di foto sama orangnya atau Atau pakai kertasnya atau kertas kertas aja? aja. aja. Oke. Di grup baru ada 3 orang ini yang kirim. Kakak-kakak SMA ini nggak ada yang ikut ya kayaknya ya. Kok sepi sekali. Halo kakak-kakak SMA. Kakak-kakak SMA, apakah ada yang ikut games ini? Kakak-kakak SMA, kayaknya kok cuman SMP sama SD aja. Oke, itu sudah belum? Sudah semua belum? Belum, belum, belum. Belum. Belum ya? 1 menit ya, terakhir ya, kesempatan terakhir. 1 menit terakhir. Oke, 1, 2, 3. 1 menit terakhir untuk mengirimkan ke grup WhatsApp. Oke, ORQ this time's up. Kita sudah 5 menit untuk menempelkan dan memfoto untuk mengirimkan ke grup. Oke, di WhatsApp sudah ditutup. Wih, hai Eren. Kamu ikut bidang apa, Eren? Ikut apa? Ikut di IPA. Oh, di IPA. Oke, kita tunggu ya.
Ini Archer lagi milih pemenangnya yang di grup WhatsApp yang sudah memfotokan. Siapakah kira-kira yang menang kakak-kakak Archer? Siapa ya ini? Ayo, siapa? Wah, ini pemenang kuis yang pertama adalah dari SD Ravandra Bandung. Mana Ravandra? Indra. Hai Ravandra, halo. Halo. Oke, nah ini. Halo. Hai, boleh dibacakan dong Ravandra, mulai dari aspek pertama sampai ketiga. Ravandra nulis apa aja nih? Baca dulu. Dari namanya ya? Ya, dari gajah, habis gitu singa, terus jerapah. Ravandra si gajah, selalu setia, berbaik hati kepada sesama, selalu berjuang untuk mencapai cita-cita. Ravandra si singa, tangguh, tidak takut gagal, berani menjadi pemimpin, berani menghadapi tantangan, berani bertanggung jawab. Keren. Yang terakhir? Ravandra si jerapah, belajar yang rajin, waspada tentang kekurangan dan kelebihan sendiri, berbijak, memilih teman, tidak sombong dan rendah hati. Wih, keren banget Ravandra. Yeay, congratulations. Oke, kita lanjut ke kakak-kakak SMP. Yang pertama ada dari Evangeline di Samarinda. Hai Evangeline. Manakah Evangeline? Evangeline di mana nih Evangeline? Oh, ini Evangeline. Hai. Halo. Halo Evangeline. Boleh dibacakan ya apa aja tadi? Dari yang pertama yang gajah. Ya. Eva si gajah. Ketika teman sedang ngomong, kita mau mendengar. Kedua, singa. Ketika menjadi seorang Eva si singa, ketika menjadi seorang pemimpin harus berani mengatur dan penuh perjuangan. Yang terakhir? Jerapah. Eva si jerapah selalu ingat dan waspada akan kekurangan dan kelebihan diri sendiri. Jadi, ingin membantu yang tidak bisa, tapi juga mau belajar jika kurang. Wih, keren banget sih Eva. Congratulations Thank you. ya. Oke. Thank you, Kak. Nah, yang terakhir, karena kakak-kakak SMA tidak ada yang mengirimkan, jadi kita pilih dari SMP lagi. Ada Eren di Samarinda. Mana Eren? Aaron mana? Hai Eren, mana Eren? Panggil Fabi, keluar ke sini. Hai. Halo, halo, halo. Eren, boleh dibacakan dong tadi ya, nulis apa aja sih? Sebentar Kak, mau ambil dulu. Ditempelnya di Oke. kulkas soalnya. Boleh. Di sini, Lari, lari, nggak lari, bisa. lari. Duduk dengar di sini. Duduk biasa, jangan duduk begitu. Sama Eren ditempel di kulkas ya guys, ternyata. Wih, mana ini Eren ini? Effort banget sampai lari ke kulkas kayaknya Eren ini ya. Yang, Nah, yang pertama, Eren si gajah. Kita harus lembut hati ke teman kita, jadi kita harus saling memaafkan. Kita juga harus membantu teman ketika mereka dalam kesusahan. Yang terus yang kedua, Eren si singa. Memimpin kelompok kerjasama, soalnya singa memiliki kepemimpinan yang bagus dan
Dengan waktu kita harus tahu kapan harus kerjakan PR dan kapan kita harus bisa main. Oke, keren. Yang terakhir? Dan yang terakhir, Eren si jerapah. Tidak mengikuti orang asing di jalanan, soalnya tidak semua orang itu bisa dipercaya dan baik. Dan kita harus bisa memikir jangka panjang, jadi kita harus berpikir dampak sebelum melakukan sesuatu. Oke, keren banget, Aaron. Tepuk tangan untuk Aaron. Nah, kira-kira Orkitis mau tahu nggak hadiahnya apa? Ayo, hadiahnya apa? Jadi hadiah dari games kali ini adalah seluruh pemenang tiga Orkitis tadi mendapatkan hadiah voucher sebesar 100.000 untuk Wah, pemesanan paket reward. Wih, keren. lumayan. Congratulations, Orkitis. Oke. Nah, jadi kita sekarang masuk di ketentuan Olimpiade. Apa aja tuh? Nah, ketentuan Olimpiade yang pertama yaitu seluruh peserta wajib membaca ulang identitas diri yang terdiri dari nama lengkap, nama sekolah, bidang yang diikuti dari dokumen PDF yang sudah dikirim di grup WhatsApp tentang daftar peserta. Semua data yang termuat adalah data yang sesuai dengan identitas yang telah diinput oleh pendaftar pada saat mengisi link. Jika terjadi kesalahan data, misalnya typo nama, salah memilih bidang olimpiade, maka dapat mengulang pendaftaran. Data typo akan tetap termuat karena tidak dapat dihapus dari sistem. Nah, perubahan data tidak dapat dilakukan setelah pelaksanaan Olimpiade. Jika ada perubahan data, maka akan dilayani hingga malam ini jam 8 malam waktu Indonesia Barat dengan mekanisme mengulang pendaftaran dari awal melalui nomor WhatsApp Kak Rizka. Nah, itu tuh nomor WhatsApp-nya Kak Rizka. Bisa di screenshot dulu biar ingat nih nanti. Nah, kenapa sih Kak data yang salah itu tidak bisa diedit karena data yang diinput oleh peserta akan langsung terkunci di sistem pusat. Data ini yang akan dipakai sebagai acuan identitas seluruh peserta. Yang kedua, penguncian data dilakukan agar seluruh data Olimpiade, mulai dari data pendaftaran hingga hasil skor, tetap aman dan tidak dapat dimanipulasi. Sistem pengamanan data ORC semakin diperketat, sehingga tidak lagi ada kemungkinan untuk mengajukan perubahan data dengan membuka akses data pusat, yaitu letak data peserta disimpan. Panitia dan customer service tidak dapat mengakses perubahan data peserta. Jadi, kalau Orkitis ingin memperbaiki data yang salah, maka Orkitis harus kembali mendaftar dari awal. Nah, mengapa pendaftaran ORC membutuhkan upload identitas peserta? Yang pertama, sebagai validasi data peserta. Apakah ORQTIS benar-benar sesuai dengan identitas yang dicantumkan? Yang kedua, sebagai bukti sah kepesertaan ORC. Dan yang ketiga, sebagai dokumen penting untuk menyesuaikan antara dokumen dengan foto dan video peserta pada saat pelaksanaan ORC. Kak, aku tuh udah sering ikut ORC, tapi kenapa sih waktu daftar diminta upload identitas peserta terus? Nah, ORC ini sangat menjaga keamanan data peserta ya. Jadi, salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan memusnahkan seluruh identitas peserta dari bank data setelah masa pengiriman paket reward di tiap periode ORC selesai. Nah, itu sebabnya ORC tidak menyelenggarakan sistem member agar data peserta tidak perlu disimpan yang berpotensi kemungkinan kebocoran data dan berdampak pada penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah, peringatan penting nih, gunakan cara komunikasi yang positif antar ORQTIS maupun dengan panitia. Jadi, nggak boleh toksik ya ORQTIS. Nah, kenapa sih Kak harus menggunakan pola komunikasi yang sopan? Karena akan ada sistem diskualifikasi. Jadi, jika di kemudian hari pihak peserta atau keluarga melanggar ketentuan kompetisi, disertai penggunaan bahasa yang kasar, bermakna rasis, mengandung ujaran kebencian, bermakna tidak sopan maupun
tuduhan tidak berdata, dan kalimat lainnya yang melanggar etika norma yang berlaku di Indonesia yang dilakukan kepada antar peserta, panitia, maupun komentar di media sosial, maka Komite Pelaksana atau ORC dan Dewan Juri berhak mencabut pencapaian kompetisi yang disahkan melalui surat keputusan. Nah, surat keputusan ini akan dikirimkan melalui email tanpa pemberitahuan, melalui WhatsApp, SMS, maupun telepon. Berkaitan dengan hal ini, maka daftar nama peserta akan tertuliskan diskualifikasi dan piagam yang diakses akan tertera keterangan diskualifikasi. Sayang banget kayaknya. Nah, sekarang ada penilaian khusus nih. Penilaian khusus diberlakukan dengan melakukan pengurangan poin untuk peserta termasuk guru dan orang tua yang bertanya seputar teknis dan materi yang sudah tertulis di Juknis dan sudah dijelaskan melalui simulasi maupun update grup WhatsApp. Nah, penilaian khusus ini berlaku mulai 22 Maret 2024. Berarti hari ini ya, Kak? Berarti sudah mulai detik ini sudah mulai diberlakukan penilaian khusus. Jadi ORQTIS harus mendengarkan baik-baik apa yang disampaikan di Zoom kali ini ya. Nah, kapan sih Kak waktu pengerjaan olimpiadenya? Nah, soal CBT bisa dikerjakan melalui sistem CBT pada Sabtu 23 Maret 2024 jam 7 sampai jam 9 WIB. Nah, habis itu juga bisa dikerjakan pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 pukul 7 sampai 4 WIB. Jadi sampai jam 4 sore ya. Nah, ORQTIS dapat memilih waktu pengerjaan bebas tanpa harus konfirmasi terlebih dahulu ke admin. Mata. Nah, absensi akan ada link Google Form absen saat mengakses link CBT. Link berada di atas kolom username ORQTIS. Yang kedua, wajib mengisi NISN. Siapkan dari sekarang agar saat pelaksanaan sudah ada datanya ya, jadi nggak perlu ribet-ribet nyari NISN. Nah, yang ketiga, baca dengan cermat dan isi absen dengan melampirkan foto sesuai ketentuan. Dan yang terakhir, foto boleh selfie atau boleh dibantu untuk difotokan sama mungkin orang tua atau mungkin mama. Nah, selanjutnya adalah jumlah soal. Ada dua jenis soal ya. Yang pertama 50 soal dan 35 soal. Untuk 50 soal, mata pelajarannya yaitu Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, IPA, IPS, Biologi, dan Bimbingan Konseling. Untuk 35 soal meliputi mata pelajaran Mandarin, Kimia, Kedokteran, Ekonomi, Matematika, dan Fisika. Nah, ketentuan submit-nya nih. Waktu pengerjaan setiap bidang adalah 90 menit. Jika sebelum itu sudah selesai, maka ORQTIS diperbolehkan submit dan meninggalkan device. Jika waktu telah habis dan ORQTIS belum selesai mengerjakan soalnya tuh, maka layar akan otomatis tertutup dan jawaban akan tersimpan. Ya, jawaban akan tersimpan otomatis ya. Jadi nggak usah panik kalau udah selesai, tapi Kak belum submit karena otomatis jawabannya itu sudah tersimpan. Perihal pengerjaan, pada saat pengerjaan, ORQTIS wajib berada di ruangan yang tenang dan memastikan jaringan internet stabil, bisa menggunakan laptop maupun HP. Setelah selesai mengerjakan soal, peserta wajib foto atau selfie, diupload pada form yang tadi sudah dijelaskan sama Kak Matthew ya, disediakan di program CBT setelah submit. Foto memperlihatkan wajah dan sebagian layar HP atau laptop yang menampilkan program CBT ORC 17 yang baru saja dikerjakan. Nah, ORQTIS hati-hati Di-upload kemana? jika dirasa ada soal yang menurut ORQTIS adalah soal yang salah, karena kecermatan untuk menyikapi situasi dan memilih jawaban dalam situasi tersebut akan menjadi bagian dari penilaian Dewan Juri. Nah, yang terpenting ORQTIS jangan lupa senyum ya, karena seluruh pergerakan kursor, suara, raut wajah, dan akan dapat teramati
oleh panitia sepanjang peserta mengakses CBT. Maka peserta wajib tersenyum, rileks, dan mengatur emosi positif sepanjang mengerjakan soal, agar tersimpan kenangan manis karena wajah yang bahagia dan hati yang senang saat mengerjakan soal akan membuat kemampuan mengerjakan soal lebih meningkat. Kalau saat mengerjakan ORC ini, santai aja. Nah, ORQTIS diperbolehkan sambil mendengarkan musik melalui media apapun, misal YouTube atau Spotify, yang disukai dan bisa meningkatkan mood dan merasa lebih tenang atau bersemangat. Boleh sambil makan buah dan minum sehat bagi yang tidak berpuasa, nah, atau mengerjakan pada saat waktu berbuka. Meskipun banyak hal diperbolehkan nih ORQTIS harap memperhatikan waktu pengerjaan yang terus berjalan saat menekan tombol mulai. Jadi jangan kasihkan dengerin musik, terus lupa waktu. Yang nggak kalah penting, ORQTIS harus percaya diri. Peserta tidak diperkenankan menggunakan alat bantu apapun seperti kalkulator, buku pelajaran, buku catatan, apalagi mengundang Mbak Google sama ChatGPT untuk mengerjakan bersama. ORQTIS harus percaya diri dan mengerjakan hanya semua hal yang baik. Maka alat bantu apapun hanya akan membuat perasaan tidak nyaman di hati. Jadi ORQTIS tidak diperkenankan untuk meninggalkan device di tengah proses pengerjaan soal. Selanjutnya nih, ORQTIS wajib membaca panduan lengkap di link yang ada di layar sekarang atau bisa scan QR code yang ada di layar nih Ya, ORQTIS. boleh di screenshot dulu ya, nanti boleh dibaca-baca lagi. Nah, kalau mencontek gimana? Duh, ini bulan-bulan puasa kok mencontek ya. Jadi, ORQTIS yang mencontek skornya akan dihitung hanya untuk soal yang mengerjakan sendiri. Di ORC 17 tidak ada kesempatan mengulang bagi peserta yang melanggar peraturan. Jadi, kalau dari 50 soal yang nyontek 49, yang dinilai berapa Kak Meti? Aduh, ya cuma satu Ya, cuma soal. satu. Nanti berarti itu kalau benar dapat medali peserta. Nah, sekarang tahap pengerjaannya nih, ORQTIS. Yang pertama, tentukan waktu mengerjakan. Jadi, kalau misalnya hari Sabtu besok, itu kan dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam. Nah, tentukan dulu nih kapan mengerjakannya. Misal jam 8 pagi atau jam 7 malam, bebas. Nah, yang kedua nih, akses link CPT yang dibagikan di grup WA wajib isi daftar hadir dan isi NISN atau nomor induk siswa nasional. Yang ketiga, bagi ORQTIS yang hasil ORC ingin diumumkan secara resmi ke sekolah, maka wajib isi nama kepala sekolah dan email sekolah. Yang keempat, foto selfie dengan memperlihatkan sebagian layar CPT ORC. Nah, selanjutnya ORQTIS harus memasukkan username sesuai yang ada di file daftar peserta grup WhatsApp. Passwordnya apa, Kak? Nah, passwordnya ini formatnya adalah tanggal lahir, yaitu tahun, bulan, dan tanggal. Contohnya, Kak Matthew lahirnya tahun 2009, bulan Maret tanggal 15. Berarti passwordnya yaitu 2009-03-15. Kolom token nggak usah diisi, diabaikan aja ya, Orkitis. Nah, selanjutnya ada perihal skor. Untuk bidang matematika, kedokteran, ekonomi, kimia, dan fisika, skor persoalnya adalah 2,86. Nah, sedangkan untuk bidang bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Mandarin, IPA, IPS, biologi, dan bimbingan konseling, skor persoalnya adalah 2. Jika ada lebih dari satu peserta dengan skor yang sama, maka peringkat teratas akan ditentukan melalui yang pertama, waktu pengerjaan tercepatnya, dan yang kedua adalah peserta termuda ditentukan dari tanggal lahir ORQTIS. Nah, tadi kan Kak C ada nyinggung medali peserta itu gimana sih Kak pembagiannya? Jadi di ORC ini ada 4 jenis medali. Yang pertama yaitu medali emas,
Lalu medali perak, medali perunggu, dan medali peserta. Untuk medali emas adalah bagi OR Cuties yang meraih skor 100 sampai 85. Medali perak untuk skor 84 sampai 65, medali perunggu untuk skor 64 sampai 45, dan medali peserta untuk skor di bawah 45. Semua peserta akan mendapatkan e-piagam dan bisa memesan paket reward. Pengumuman dari panitia akan dilakukan dengan objektif dan tidak dapat diganggu-gugat. Nah, sekarang ada pengumuman skornya nih. Pengumuman hasil Olimpiade bisa dilihat nih hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 jam 4.30 WIB melalui YouTube dan akan dibagikan di grup WhatsApp setelah live streaming selesai. Nah, CBT itu apa sih, Kak? Jadi CBT atau Computer Based Test, yaitu program komputer yang dipakai mengerjakan soal Olimpiade Rian Kreatif. Nah, nanti saat uji coba, soal yang dikerjakan itu bukan soal sesungguhnya ya, or cuties, tapi soal tebak-tebakan yang lucu-lucuan aja. Jadi, fungsinya dari simulasi ini adalah supaya OR cuties besok bisa mengakses dengan mandiri dan tahu bagaimana cara penggunaannya. Persiapkan diri ya, Orkitis. Nah, selamat mencoba link CPT ORC ke-17 dan selamat berkompetisi untuk besok. Weh. Yeay. Semangat, Orkitis. Tunggu ya, Orkitis. Ini gimana sih? Nah, jadi ini ya laman CBT-nya. Jadi yang pertama ORQtis bisa memasukkan username peserta dulu, lalu memasukkan kata sandi peserta, password yang tahun, bulan, dan tanggal tadi, dan memastikan untuk memilih mata pelajarannya. Nah, kita masukkan username-nya dulu. Kalau lupa bisa klik itu ya, yang klik di sini. Coba username-nya kita masukkan yaitu Matthew 12345. Terus kata sandinya, format passwordnya tadi ya yang tahun, bulan, dan tanggal. Ya. Yaitu contohnya 2019, 2019, 2009, 1201. Dan mata pelajarannya jangan lupa dipastikan sudah benar. Kalau pas simulasi ini nanti pilih yang ORC 17 simulasi. Nah, kalau sudah benar semua, kita klik login. Nah, sekarang ada opsi ada terdapat identitas siswa, yaitu ada username, nama lengkap, terus ada di sebelah kiri juga ada kode mapel, nama tes, subtes, dan tanggal, waktu pengerjaannya, dan durasi tes, dan terdapat jumlah soal, serta terdapat status aktif. Kalau sudah, boleh langsung klik mulai. Nah, ini pertanyaan pertama, mata apa yang tidak pakai kacamata? Pertanyaan pertama sudah susah nih Kak Matthew. Gimana nih Kak? Apa ya? Orkitis boleh bantu jawab dong di komen. Mata apa yang tidak pakai kacamata? Boleh langsung di komen. A, B, C, atau D? Di Yang komen A, ya, di bola komen, di komen. mata. B, mata kaki. C, mata rabun. D, mata-mata. Apa Kak Matthew? Kalau aku sih mata kaki ya. Mata kaki, coba kita mata kaki. Kita klik, kalau sudah lanjut, klik tombol yang selanjutnya.
Kura apa yang paling besar? Ada kura-baya, kura-kura tua, kura-kura XXL, dan kura-kura jumbo. Wah, Nah, apa ini ya? apa ya? Orkitis bisa komen nih jawabannya apa ya kira-kira ya? C, Jawab C, C, B, kura-baya. Surabaya. Jawab kura-kura jumbo. Ada yang kura-kura XXL. Kura-kura jumbo. Coba kita klik kura-kura tua deh, mau B. Ya, Oke. yuk klik selanjutnya. Yang terakhir, soal ketiga, ikan apa yang sering berhenti? Ada ikan lele, ikan hiu, Ikan ikan paus, dan dan ikan separo. Apa? C, Apa C, nih? C, 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 C. Oh, C, C. Oh, waduh, waduh, waduh. Oh, C, C ya. C. Nah, orkitis juga bisa melihat sisa waktu di pojok kanan atas. Nah, itu ada nomor soal, dan sisa waktunya masih ada 1 jam 28 menit. Tapi karena kita sudah selesai, kita harus cek daftar soal dulu ya, itu bisa diklik. Kalau kayak gitu berarti sudah terjawab semua. Bisa di oke dan kita submit. Nanti akan ada konfirmasi. Konfirmasi selesai ujian. Sudah selesai nih. Sudah selesai, cukup. Apakah Anda yakin ingin menyelesaikan ujian? Setelah Anda menyelesaikan ujian, Anda dapat keluar dan tidak dapat lagi merubah jawaban. Kalau Orkitis sudah yakin, bisa klik OK. Oke. Nah, kalau sudah, terakhir kita Log out. log out. Nah, nanti akan ada link presensi yang sesuai yang tadi dijelaskan. Jadi Orkitis jangan tanya-tanya lagi, Kak, link absennya di mana? Sudah ada di CPT, oke? Jangan lupa Orkitis jangan menanyakan hal-hal yang sudah dijelaskan dan yang sudah ada di Juknis. Orkitis bisa mengakses link CPT untuk simulasi sekarang. Selamat simulasi. Selamat mencoba. Linknya akan ada di-share di grup WhatsApp ya, Orkitis bisa dibuka grup WhatsApp-nya, nanti akan di-share di situ. Nah, Kak Rizka sudah mengirimkan link simulasi untuk CBT-nya. Udah ada di chat Zoom sama di grup WhatsApp. Orkitis boleh leave Zoom dan mengerjakan simulasi. Bye-bye. Bapak, Bye-bye. Bye-bye. selamat mencoba. Selamat mencoba. Semangat ngerjain besok ya. Bye-bye semuanya. Boleh leave Zoom. Jangan lama-lama. Boleh leave Zoom. Iya. Boleh leave Zoom, boleh leave Zoom. Ayo, jangan lupa Orkitis dan keluarga Orkitis serta guru Orkitis dibaca lagi panduan pelaksanaannya. Tadi semuanya sudah dijelaskan. Jangan lupa ada penilaian khusus ya. Apa tadi Kak penilaian khususnya Kak? Nah, jadi kalau misalnya udah dijelasin dan udah ada di Juknis, nah kalau misalnya ORQTIS atau keluarga ORQTIS atau guru ORQTIS menanyakannya lagi, nah itu ada pengurangan poin. Pengurangan poin untuk siswa yang Olimpiade. Jadi, Orkitis, materi yang sudah dijelaskan di Zoom kali ini semua sudah ada di Juknis. Sudah ada di panduan pelaksanaan, boleh dibuka lagi, dibaca lagi, biar nggak kena pengurangan poin. Iya, nyaman banget. Oke, Orkitis. Sudah boleh keluar. Sudah boleh leave Zoom, Orkitis. Bye-bye. Bye-bye, bye-bye, bye-bye.